Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman Oleh Ramadan dari kelompok 6 NIM T2024-056. Di sini saya dari kelompok 6 Prosedur Pendidikan ingin menjelaskan terkait materi motivasi belajar. Nah, dari motivasi belajar itu sendiri kita ambil pengertiannya yang dikemukakan oleh salah satu tokoh, yaitu McDonald's. Dia mengatakan bahwa motivation is energy change within the person characteristics by activities, arousal and anticipatory goal action. Nah, yang artinya adalah motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seorang yang ditandai dengan timbulnya afektif atau perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Nah, seperti itu. Lanjut, yaitu kita bahas tentang hubungan motivasi belajar, dan mengajar. Nah, jadi yang perlu kita pahami, belajar adalah perubahan tingkah laku yang mantap berkat latihan dan pengalaman yang menjadikan ciri khas manusia dan membedakannya dengan binatang. Nah, itu pengertian dari belajar sendiri. Nah, motivasi belajar itu menjadi hal penting dalam proses belajar karena mendorong, menggerakkan dan juga mengarahkan kegiatan belajar siswa. Jadi antara hubungan motivasi belajar dan mengajar itu sangat terhubung sekali. Contoh begini, kita langsung saja menjelaskan cara-cara memotivasi peserta didik. Yang pertama itu kebermaknaan. Nah, motivasi melalui kandungan makna yang penting namun bersifat personal. Caranya mengaitkan suatu pelajaran dengan pengalaman masa lalu untuk mendatangkan minat serta nilai-nilai yang berarti. Yang kedua yaitu modeling. Modeling ini pembelajaran yang disampaikan dengan praktek langsung dari guru, bukan hanya sekedar ceramah lisan. Jadi juga praktek juga ikut begitu. Yang ketiga yaitu komunikasi terbuka. Memberitahuan konsep dan tujuan pelajaran yang akan dipelajari untuk dapat meningkatkan minat peserta didik dengan lebih baik dan termotivasi. Bentar, saya bagi kamera. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu prasyarat adalah menggunakan pelajaran sederhana untuk mengamati pelajaran yang lebih kompleks supaya tidak membingungkan dan tidak menimbulkan frustasi oleh peserta didik, akan tetapi dapat memotivasi peserta didik dalam belajar. Selanjutnya itu novelty. Novelty itu pelajaran yang masih baru atau asing melalui metode mengajar yang bervariasi menggunakan alat bantu atau menggunakan bahasa asing. Selanjutnya itu latihan praktek yang aktif dan bermanfaat. Metode ini membuat peserta didik lebih aktif. Nah, karena materi tidak dalam bentuk ceramah, tapi mainkan diskusi, tanya jawab yang bertujuan untuk menstimulus mengusahakan respon terhadap materi yang disampaikan. Selanjutnya itu latihan terbagi. Latihan ini diadakan dalam kurun waktu yang pendek. Jadi pendek seperti triwulan atau tengah semester. Gitu. Sehingga peserta didik tidak dibebani materi yang sangat banyak jika dibandingkan dengan latihan yang diadakan di akhir semester atau akhir tahun. Seperti itu. Yang terakhir yaitu kurangi secara sistematik paksaan belajar. Yang mana paksaan dalam belajar perlu diberikan di awal peserta didik, namun lambat laun paksaan itu harus dihilangkan. Supaya apa? Supaya peserta didik tidak tergantung pada paksaan tersebut. Sekarang lanjut ke teori motivasi manusia. Teori motivasi manusia yang pertama yaitu teori hedonisme. Seperti yang kita tahu, kata hedon itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti kesukaan, kesenangan, kenikmatan, seperti itu. Sedangkan hedonisme adalah suatu aliran di dalam filsafat yang memandang bahwa tujuan hidup pada manusia yang utama adalah mencari kesenangan hedonik yang bersifat duniawi, seperti itu istilahnya, pengertiannya. Namun menurut pandangan hedonisme, manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang mementingkan kehidupan yang penuh kesenangan dan kenikmatan. Oleh karena itu, setiap menghadapi persoalan yang penuh pemecahan, manusia cenderung memilih alternatif pemecahan yang dapat mendatangkan kesenangan daripada yang mengakibatkan kesulitan dan penderitaan. Nah, implikasi dari teori ini adalah adanya anggapan bahwa semua orang yang cenderung menghindari hal-hal yang sulit atau menyusahkan itu mengandung risiko berat dan lebih suka melakukan sesuatu yang mendatangkan baginya. Contohnya, siswa di suatu kelas merasa gembira dan bertepuk tangan
mendengar pengumuman dari kepala sekolah bahwa guru matematika mereka tidak dapat mengajar karena sakit. Nah, seperti itu contohnya. Sudah dapat dipahami ya. Jadi lanjut aja ke teori yang kedua, yaitu teori naluri. Teori naluri ini dibagi menjadi 3. Dorongan nafsu yang mempertahankan diri. Yang kedua dorongan nafsu naluri yang mengembangkan diri, dan yang terakhir adalah dorongan nafsu naluri yang mengembangkan dan mempertahankan jenis. Misal gini, seorang pelajar terdorong untuk berkelahi karena sering merasa dihina dan diejek teman-temannya karena ia dianggap bodoh di kelasnya. Nah, itu termasuk naluri mempertahankan diri. Nah, agar pelajar tersebut tidak berkembang menjadi anak yang nakal yang suka berkelahi sesama teman, anak tersebut perlu diberi motivasi, misalnya dengan menyediakan situasi yang dapat mendorong anak itu menjadi rajin belajar sehingga dapat menyamai teman-teman sekelasnya. Contoh lagi, seorang mahasiswa sangat takut dan rajin belajar meskipun sebenarnya ia hidup di dalam kemiskinan bersama keluarganya. Nah, pertanyaannya, apakah yang menggerakkan mahasiswa itu kok bisa tekun belajar? Nah, mungkin karena ia benar-benar ingin menjadi pandai untuk mengembangkan dirinya, tapi mungkin juga karena ia ingin meningkatkan karir pekerjaannya sehingga dapat hidup senang bersama keluarganya dan dapat membiayai sekolah anak-anaknya. Nah, itu naluri mengembangkan dan mempertahankan jenis dan naluri mempertahankan diri. Yang ketiga yaitu teori reaksi yang dipelajari. Jadi dari teori ini berpandangan bahwa tindakan atau perilaku manusia tidak berdasarkan naluri, tetapi berdasarkan pola tingkah laku yang dipelajari dari kebudayaan di tempat orang itu hidup. Jadi seperti ini. Teori ini disebut juga teori lingkungan kebudayaan. Menurut teori ini, apabila seseorang dipimpin atau seorang pendidik akan memutasi anak buahnya atau anak didiknya, pemimpin atau pendidik itu dia hendaknya mengetahui benar-benar latar belakang kehidupan dan kebudayaan orang yang dipimpinnya. Seperti itu. Jadi harus mengetahui latar belakang kebudayaan seseorang itu sebelum kita memberikan motivasi atau mendidik mereka. Lanjut ke teori yang keempat, yaitu teori daya pendorong. Teori ini merupakan perpaduan antara teori naluri dan juga teori reaksi yang dipelajari. Daya pendorong adalah semacam naluri, tetapi hanya suatu dorongan kekuatan yang luas terhadap suatu arah yang umum. Misalnya suatu daya pendorong pada jenis kelamin yang lain. Semua orang dalam sebuah kebudayaan mempunyai daya pendorong pada jenis kelamin yang lain. Namun cara-cara yang digunakan dalam mengajar kekuasaan terhadap daya pendorong tersebut berlainan setiap individu. Oleh karena itu, menurut teori ini, bila seorang pemimpin atau pendidik ingin memutasi anak buahnya, ia harus mendasarkan atas daya pendorongnya. Yang kelima yaitu teori kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan oleh manusia pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis. Lanjut yang terakhir. Nah, di sini untuk teori motivasi manusianya sebenarnya ada 12 teori motivasi, cuma saya mengambil 6 aja karena menurut saya yang 6 ini sudah mencakup yang semuanya, yang 12 itu. Lanjut ke teori Abraham Maslow. Sebagai seorang pakar psikologi, Maslow mengupakan adanya 5 tingkatan kebutuhan pokok manusia. Nah, kelima tingkatan kebutuhan pokok itu yang kemudian dijadikan pengertian kunci dalam mempelajari motivasi manusia. Nah, adapun kelima tingkatan kebutuhan pokok itu ada aktualisasi diri, self actualization atau kebutuhan penghargaan, esteem need, kebutuhan social needs, kebutuhan rasa aman dan pelindungan, safety and security needs, dan kebutuhan psikologis needs. Nah, yang lanjut materi yang terakhir yaitu proses pencapaian prestasi. Pengertian dari prestasi sendiri adalah tentang sesuatu atau banyak hal yang telah diraih, dan prestasi ini biasanya telah melewati banyak proses dan tindakan. Untuk meraih prestasi ada banyak tantangan yang harus dihadapi dan dikerjakan. Nah, di sini ada proses-proses untuk mencapai prestasi. Yang pertama itu prestasi memerlukan motivasi atau keinginan yang kuat. Jika kita ingin mencapai prestasi kita tidak boleh bermalas-malasan dan harus punya motivasi dan keinginan yang kuat untuk menggapai prestasi tersebut.
Selanjutnya yaitu mengetahui dan melewati setiap tantangan dalam meraih prestasi. Nah, setiap kali kita membuat program atau kita punya visi gitu ya, atau pandangan ke depan, dan tanya adalah bagaimana menyikapi setiap tantangan dan hambatan yang ada. Melalui visi itu akan diberitahu setiap tantangan dan kendala yang akan menghalangi nantinya, dan diarahkan untuk tidak melakukan kesalahan. Metode ini harus diketahui dalam pencapaian prestasi. Prestasi tersebut bisa terhambat apabila kita tidak fokus, tidak konsisten dengan tujuan awal karena memiliki keinginan yang lain. Yang kedua yaitu tidak percaya terhadap kemampuan sendiri. Yang ketiga ada kecerobohan atau tidak hati-hati. Yang keempat ketidaksabaran, dan yang terakhir adalah rasa malas. Dan selanjutnya yaitu fokus kepada tujuan awal. Ketika kalian ini fokus pada satu prestasi, pada awalnya Anda akan mengetahui kekurangan-kekurangan dalam diri Anda sendiri. Dan orang yang memiliki keinginan yang kuat akan membuang jauh-jauh cara yang tidak efektif dan hanya akan menggunakan cara efektif. Setelah ini bisa diartikan dengan orang yang telah mengetahui cara atau orang yang telah ahli dalam bidangnya. Selanjutnya adalah proses pencapaian prestasi. Selanjutnya adalah kerja keras. Semua prestasi itu pasti butuh kerja keras, dan tidak ada prestasi yang gratis atau diberikan. Seorang bersedia melakukan kerja keras jika memiliki keinginan yang kuat dan motivasi yang kuat juga. Mau bekerja keras dengan sangat keras jika memiliki semangat untuk yang sangat ia inginkan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu berdoa setiap hari. Berdoa bisa membantu pikiran kita untuk mengendalikan diri supaya selalu melakukan sesuatu yang benar dan menghindari setiap kesalahan. Dan berdoa bisa menjadi efektif jika dilakukan setiap hari. Jika dilakukan setiap hari dan secara semestinya, berdoa ini jelas membantu kita untuk melakukan sesuatu dengan benar. Yang terakhir yaitu prestasi yang membutuhkan kata-kata semangat. Jadi untuk meraih prestasi kita harus punya motivasi, dan dalam motivasi itu pasti ada kata-kata penyemangatnya. Dan kita apabila kita ingin meraih prestasi, kita harus punya motivasi, yang mana dalam motivasi itu ada kata-kata yang bikin kita semangat dalam menggapai prestasi tersebut. Jadi sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf, dan apabila ada sesuatu yang kurang dimengerti bisa diskusi nanti di website kita di IAIN, websitenya LMS. Jadi sekian dari saya. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.